Apakah di Islam orang nih yang udah dilahir dalam keluarga Islam, anaknya kan dong otomatis diajarkan Islam. Terus? Umpama umur tetap kayak ibarat di Kristen udah usia remaja, apakah tetap harus mengucapkan 2 kalimat syahadat? Enggak. Karena kalau seorang anak yang sudah akil balik, yang mana dia udah wajib sholat, di dalam sholat itu selalu mengucapkan syahadat. Di dalam bacaan sholat kita, orang Islam, itu ada ucapan syahadat. Dalam sholat gitu. Pernah dengar? Ya memang ada. Pernah dengar, maksudnya orang lagi sholat. Pengucapan syahadat atau pengikraran itu hanya untuk orang yang di luar Islam masuk Islam. Tapi nanti kalau udah sholat kan tiap sholat dia juga pasti baca syahadat. Gitu. Nah setelah syahadat baru ada sholat. Sholat ada zakat, ada puasa, baru ada haji kalau mampu. Kalau nggak mampu ya nggak usah naik haji gitu. Ini adalah syariat-syariat atau disebut dengan rukun Islam. Ini wajib dijalanin gitu. Kalau memang benar-benar mau disebut sebagai Muslim gitu. Nanti setelah ini baru ada yang namanya rukun iman. Rukun iman yang udah pasti kan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala kan. Yang kedua beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada nabi-nabinya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada hari akhir, ya hari penghakiman. Ada di Islam. Baru yang terakhir beriman kepada qada dan qadar, takdir gitulah. Takdir itu ada takdir mutlak, ada takdir yang diusahakan gitu. Itu poin-poinnya gitulah. Nah sekarang tujuannya orang Islam beribadah, kan memang kita diciptakan ini manusia dan jin, itu di Quran sebutkan manusia dan jin diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan kita. Beribadah itu apa? Ada ibadah yang seperti sholat, tetapi juga ada ibadah yang contohnya menghidupi atau menafkahi keluarga, itu juga beribadah. Bermuamalah atau berdagang itu juga beribadah. Pokoknya judulnya kita menjadi Muslim itu harus bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi sesama kita. Seperti yang tadi Pak bilang. Nah, itu urusan yang relasi antar manusia. Itu disebut dengan hablumin nanas, hubungan antar manusia gitu. Hubungan kita dengan Allah disebut dengan hablumin Allah, hubungan kita. Seorang Muslim tidak akan bisa istilahnya mencapai kesempurnaan kalau contoh misalnya hablumin Allahnya udah bagus nih, sholat nggak pernah telat dan segala macam, zakat, puasa dan segala macam bagus. Tetapi hubungan dengan manusianya jelek atau cacat, ya tetap ada sanksinya gitu. Ada. Jadi seorang manusia, seorang Muslim tetap dituntut dia harus berbuat baik dan bermanfaat bagi manusia lain. Sanksinya biasanya apa tuh? Ya namanya istilahnya kalau kita sampai menzolimi orang, merampas hak orang, itu tetap ada sanksinya. Itu nanti adalah perincian-perinciannya ada. Ya, tapi sekarang kalau kita baca Bible nih, ya baca Bible. Yesus di Taman Getsemani doanya gimana? Berlutut. Berlutut sama sampai apa? Berdoa ini. Gambarnya itu melihat gambar. Iya, kan di gambar. Kalau dibaca ada kata-kata Yesus sujud. Sujud gimana? Mukanya sampai ke tanah. Sekarang umat beragama apa yang doanya sujud sampai mukanya sampai ke tanah? Islam. Islam. Yesus di Bible ditulis apa? Puasa. Puasa 40 hari. 40 hari malah. Nah, Kristen puasa berapa hari? Nggak ada. Nggak ada. Ada mungkin, tapi ada setengah hari. Ada yang setengah hari, ada itu kan. Ya sekarang umat beragama apa yang puasanya 1 bulan? Atau mendekati 40 hari lah? Islam. Yesus disunat. Lu disunat nggak? Belum. Kenapa? Katanya. Berarti lu bukan pengikut Yesus dong? Bener nggak? Iya. Kenapa lu nggak sunat? Karena Paulus bilang lu nggak perlu sunat. Iya. Lu nggak perlu sunat, lu hanya perlu sunat hati gitu. Betul kan? Betul. Tapi kalau cuma perlu sunat hati, kenapa lu masih harus bayar perpuluhan di gereja? 10%. 10%. Kenapa nggak ada perpuluhan hati gitu? Jadi kita ada yang diminta-minta lagi. Nah, gua aja dulu kan rajin bayar perpuluhan. Ya. Satu saat nyokap gua masuk rumah sakit. Ya gua harus rawat dong. Begitu gua telat bayar perpuluhan, besok kan langsung telepon sama pendeta, "Halo, Pak Doni sehat?" gitu. Gimana? Iya, makanya itu juga kekecewaan juga sih. Ibarat umpama kita memang kan ada ditulis berbayar perpuluhan dong. Tapi kan itu ibarat berdasarkan hati dong. Iya, sekarang gini lah. Ajaran perpuluhan itu kan diambil dari Perjanjian Lama. Di kitab Ulangan ada. Perpuluhan itu buat siapa? Setahu lu, kalau di Perjanjian Lama.
buat suku Lewi. Heeh. Suku Lewi ini kan nggak bekerja, nggak bertani, nggak beternak, nggak perang. Mereka tugasnya ngurusin bait suci gitu. Ya betul, betul. Betul kan? Betul. Jadi suku-suku yang lain, 11 suku yang lain, itu kalau mereka bertani, beternak, ada hasil, 10%-nya dikasih ke Lewi. Karena Lewi nggak kerja, nggak nyari duit gitu loh. Supaya suku Lewi ini makan gitu loh. Tetapi itu juga bukan hanya untuk khusus Lewi, untuk orang yang sedang bepergian, atau untuk para janda, anak yatim. Itu perpuluhan yang benar di situ. Ya. Sekarang pendeta lu orang suku Lewi bukan? Bukan. Lah kok minta perpuluhan? Minta perpuluhan buat bayar sound system, Oh iya, sound system. bayar gedung, Buat bikin ayo gedung. berpuluhan. Nah, tapi kan sudah tidak sesuai dengan makna yang aslinya. Iya. Jadi kan menganggapnya bahwa itu suku Lewi, tapi suku Lewi rohani gitu misalnya. Heeh. Benar nggak? Betul. Seharusnya kan ibarat kalau memangnya itu kan harusnya kan sesuai dengan ajaran dong. Iya dong. Perpuluhan ya ibarat dibagikan lagi ke yang butuhkan kan. Nah, sekarang Yesus tadi sujud. Yesus sunat. Yesus apa namanya? Puasa. Ya kan? Yesus pernah nggak dengar baca cerita Yesus makan babi? Nggak. Nggak pernah. Lu makan babi? Makan lah. Kenapa? Enak. Enak. Harum ya. Enak. Harum. Ya harum kan? Iya. Nah, kenapa Yesus nggak makan babi, lu makan babi? Nah, Karena lu ngikutin ajaran Paulus. Paulus bilang semua makanan halal. Apakah sama ajaran Paulus sama Yesus? Sedangkan Yesus bilang, aku datang bukan untuk meniadakan Taurat, tapi untuk mengenapi. betul. Nah, di Taurat boleh nggak makan babi? Di Perjanjian Lama boleh nggak makan babi? Nggak boleh. Nggak boleh, haram. Nah, sekarang umat beragama apa yang mengharamkan babi? Islam. Islam. Yesus matinya diceritain pakai apa? Dikafanin. Iya. Orang Yahudi mati dikafanin. Nah, orang Kristen mati masuk apa? Peti. Peti, pakai baju pengantin kan? Sama itu aksesoris. Aksesoris. Malah ada yang taruh Bible di sini. Gue pernah lihat. Ada. Ada. Taunya salib doang. Ada yang salib, ada yang macam-macam. Terakhir gua ke rumah Duka Jelambar. Kristen masuk peti sebelahnya Bible. Wih, gue bilang keren. Siapa yang mau baca gitu di sono gitu. Nah, sekarang umat beragama apa yang mati dikafanin? Islam. Jadi yang ngikutin Yesus Islam apa Kristen? Islam dong. Nah. Gimana dong? Jadi kalau Kristen bilang Kristen artinya pengikut Yesus, yang diikutin apanya coba? Ngikutin kasih lah musuhmu nggak bisa. Ngikutin ditampar pipi kanan kasih pipi kiri, lu nggak bisa. Disunat lu nggak. Nggak boleh makan babi, lu makan babi. Yesus puasa, lu nggak puasa. Yesus dikafanin, Kristen nggak dikafanin. Gua nggak nyumpain lu mati ini maksudnya. Enggak. Ya, tapi kan dari kisah di Bible sendiri itu malah apa bisa kelihatan bahwa Yesus bukan Kristen bukan ngikutin Kristus, tapi yang benar adalah Kristen menyembah Kristus sebagai Tuhan. Benar kan? Benar. Pengikutnya Kristen pengikut siapa? Pengikut Paulus. Kalau ada yang salah tolong disanggah, silakan. Ya gimana ya? Nah, gimana? Lu udah mempraktekkan tidak mengikuti Yesus. Yang lo ikutin kan gereja. Iya. Ya kan? Aturan-aturan gereja. Aturan gereja. Misi-misi lagi. Berarti yang lo ikutin Alkitabiah nggak gitu? Enggak. Udah, berarti lu Kristen apa jadi ya? Lu punya Bible buat apa kalau nggak diikutin? Nah. Karena banyak kebingungan kayak penafsiran kan susah ditafsir kan. Dari satu Bible yang sama, ya. Ini Bible sama nih. Bisa ada Trinitarian, bisa ada Unitarian, bisa ada Oneness. Mempunyai konsep ketuhanan yang berbeda-beda. Makanya kan kalau kita baca juga, saya juga baca juga kadang suka bingung. Hanya pendeta dijelasin. Kalau kita misalnya nggak masuk logika, apa enggak? Apa? Jawabannya apa? Ngimanin aja. Imani aja. Nah itu Iya. jurus pamungkas pendeta itu biasanya. Ngimanin aja. Nah sekarang bagaimana lu mengimani sesuatu yang tidak Alkitabiah? Betul. Yang ada sisi lainnya sebenarnya. Dah gitu aja. Tapi kalau di Islam jelas, simple dan jelas kalau Islam. Tuhan cuma satu, nggak ada duanya. Nah, lu ciptaan, Tuhan itu pencipta. Nggak mungkin Tuhan jadi ciptaan, nggak mungkin. Manusia bisa menciptakan kan, dengan bahan kan. Bisa menciptakan buku, menciptakan mainan, menciptakan handphone, menciptakan mobil. Bisa nggak manusia jadi mobil?
Gitu loh. Logikanya. Betul sih. Orang Kristen atau pendeta akan bilang, Tuhan itu maha kuasa, dia bisa jadi apa aja. Makanya dia bisa jadi manusia. Jangan membatasi kuasa Tuhan. Gitu. Pendeta ngomong gitu. Pernah. Kalau gua tanya, bisa nggak Tuhan jadi iblis? Kenapa nggak bisa? bukan kodrat deh. Hah? Bukan kodratnya. Nah itu lu bisa bilang, bukan kodratnya. Manusia juga bukan kodratnya Tuhan. Bener kan? Lu udah bisa jawab, bukan kodratnya. Itu udah jawaban paling tepat. Lu bisa nggak terbang seperti burung? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Oke, lalu bisa naik pesawat ya. Tapi kalau butuh alat. Tapi sebagai manusia, tanpa butuh apa-apa, lu kan nggak bisa terbang seperti burung. Karena lu kodratnya bukan burung gitu. Burung punya sayap buat terbang. Lalu tangan lu mau gerakin secepat apa juga nggak akan bisa terbang gitu. Kecuali lu pakai alat apa segala macam. Karena bukan kodratnya gitu. Lagi pula kan kita bisa melihat dari sifatnya. Ya. Tuhan maha baik atau maha jahat? Maha baik. Maha baik. Iblis? Maha jahat. Maha jahat. Bisa nggak maha baik jadi maha jahat? Nggak bisa lah. Karena menyalahi kodrat. Gitu. Begitu juga Tuhan udah pasti maha suci. Manusia, oke, manusia bisa suci. Tapi kan tidak bisa jadi maha suci. Betul. Betul. Cuma menyerupai doang. Mengusahakan suci. Iya. Oke. Dengan sifat-sifatnya. Nah. Makanya kan gitu kan. Sekarang yang maha suci bisa nggak jadi nggak maha suci? Maha Ya nggak suci bisa. Manusia mau sesuci-sucinya manusia tidak akan bisa jadi maha suci. Maha. Udah maha nih. Tapi kalau pendeta bilang, justru kalau di Kristen itu memang begitu rumusnya. Yesus itu adalah Tuhan yang maha kuasa sekaligus tidak maha kuasa, maha mengetahui sekaligus tidak maha mengetahui. Pernah dia ngomong. Ada pendeta yang ngomong begitu, pendeta senior tuh. Serius, gua kemarin belum lama debat kan di Jogja kan. Oh. Maklum udah lama nggak ke gereja. Sekarang mungkin nggak Tuhan yang, kalau Tuhan maha melihat dong. Oh, iya. Mungkin nggak Tuhan yang maha melihat sekaligus atau pada saat yang sama menjadi maha buta? Nggak bisa. Nggak mungkin dong. Itu udah paradoks namanya. Gitu loh. Nanti ada lagi pendeta lain bilang, oh Tuhan itu maha hadir. Dia bisa hadir di mana-mana, termasuk hadir di bumi. Gitu. Jadi tinggal tanya, bisa nggak Tuhan hadir di neraka? Nggak bisa kan? Bisa nggak Tuhan hadir di WC? Nggak bisa. Nggak bisa lah. Beda alam. Bukan, menyalahi kodrat. Iya, ibarat beda alam menyalahi Iya, kodrat juga. menyalahi kodrat gitu. Jadi, kenapa bisa ada konsep Tuhan bisa jadi manusia? Nah, itu yang tadi saya cerita, konsep dari paganisme. Konsep-konsep yang percaya Tuhan atau dewa bisa jadi manusia atau punya anak manusia gitu. Yang mana nih nggak full, nggak sepenuhnya seperti yang Tuhan yang paling tinggi atau dewa paling tinggi, tapi paling tidak dia setengah manusia setengah dewa gitu loh. Makanya di sini kan juga ceritain Yesus nggak tahu kapan hari akhir, yang tahu cuma Bapa doang. Betul, pernah ngomong. Betul? Pernah dengar? Nah, Walaupun Yesus bisa membuat mujizat, tapi kan tetap dengan izin Bapa. betul. Yesus berdoa dulu. Berdoa dulu. Nah, kalau ada pendeta lagi bilang, siapa yang bisa mengampuni dosa manusia? Cuma Tuhan yang bisa mengampuni dosa manusia. Betul. Nah, tapi kan ceritanya Yesus kalau udah menyembuhkan manusia, kan Yesus ngomongnya apa? Dosamu sudah diampuni. Betul. Ngomongnya selalu dosamu sudah diampuni, bukan aku mengampuni dosamu. Betul. Betul. Ya kan? Betul. Terus tapi kalau soal mengampuni, Yesus sendiri mengajarkan di doa Bapa kami, ampunilah kami seperti kami apa? Mengampuni. Mengampuni. Nah, berarti murid-muridnya diajarin juga untuk mengampuni, Ya, kalau murid-muridnya juga bisa diajarin mengampuni, berarti kita sama manusia ini bisa mengampuni. Gitu. Harusnya. Harusnya. Jadi alasan-alasan di dalam Kristen itu adalah hanyalah alasan-alasan untuk menutupi celah-celah konsep ketuhanan yang cacat itu. Konsep ketuhanan yang mengadopsi dari konsep Helenisme Yunani kuno. Sekarang kalau buat Samuel milih mana? Gua mendingan punya Tuhan yang bisa gua lihat daripada gua punya Tuhan yang nggak bisa dilihat gitu. Pilih yang mana? Kalau lu punya Tuhan yang bisa dilihat, berarti itu Tuhan yang bukan Tuhan sebenarnya. Karena dia bisa menyerupai sesuatu. Nanti kalau ada yang bisa dilihat, nanti kalau ada yang lain yang serupa dengan dia gimana? Gitu.
Kalau di Islam konsepnya jelas tadi, walam yakullahu kufuwan ahad, tidak ada sesuatu pun yang menyerupai dia. Jadi apa yang bisa kita lihat, apa yang bisa kita rasakan, apa yang bisa kita dengar, ya itu udah pasti bukan Tuhan gitu, dalam bentuk fisik gitu. Udah pasti bukan Tuhan. Seharusnya gitu. Seharusnya gitu. Nah, kalau nanya lagi Islam. Contoh ya, ini contoh ya. Ini air putih ya. Putih apa bening sih? Bening ya. Bening. Tapi kenapa kita bilang air putih ya? Air putih. Kalau air putih kan susu ya berarti ya. Iya. Ini air bening kan, jernih gitu. Kalau gua kasih teh, berubah kan warnanya kan? Berubah. Menjadi apa? Coklat. Coklat. Bisa nggak semua orang minum teh? Nggak juga. Nggak juga. Kalau gua kasih kopi hitam nih misalnya nih, berubah jadi hitam. Bisa nggak semua orang minum kopi? Nggak juga. Belum tentu. Kalau gua kasih sirup, berubah jadi warna merah, bisa nggak semua orang minum sirup? Ada yang nggak berani minum sirup, diabetes kan? Ada juga. Iya. Kalau gua kasih susu jadi putih kan? Bisa nggak semua orang minum susu? Nggak juga. Ada Nggak semuanya, ada yang mencret gitu kan? Iya. Tapi kalau air putih, air bening nih, air jernih begini, bisa nggak semua orang minum air putih begini? Air jernih nih maksudnya? Bisa. Bisa. Bukan bisa doang, harus. Kalau lu nggak minum ini mati lo kan? Mati. Betul kan? Kausan. Kausan. Berasih, benar. Nah, Islam itu seperti itu. Islam itu seperti ajaran yang masih jernih, murni, belum ada campuran apa-apa. Kalau sudah ada Trinitas, berarti kan udah ada campuran pemikiran manusia. Udah ada campuran konsep yang lain gitu. Konsep lain. Nah, itulah gambaran Islam gitu. Islam itu mengajarkan Tuhan cuma satu, kita tidak bisa melihat Tuhan, cuman di Islam yang Tuhannya nggak kelihatan gitu. Tetapi Tuhan itu adalah pencipta daripada langit dan bumi dan kita semua manusia. Masuk akal sih. Yang diajarin Kodondi juga kan, yang dijelasin kan. Kalau yang saya nonton juga atau dengerin kan, Kristen kan seperti pohon akar. Banyak cabang. Ada yang ke barat, ada yang ke timur. Ke timur ortodok. Kalau yang barat ke gereja Katolik Roma. Yang keuskupan tuh. Nah, bercabang lagi banyak kan seperti pohon akar kan. Makanya kalau di Islam apakah seperti itu? Di Islam juga ada seperti itu. Tetapi bukan berarti berbeda denominasi atau berbeda sekte terus beda akidah, bukan. Bedanya di situ. Yang tadi saya bilang di awal. Tetap satu kan? Tetap satu, akidahnya tetap satu. Cuman Allahnya sama, nabinya sama, kitabnya sama. Gitu. Cuman tata cara ibadahnya itu. Tata cara ibadah. Nah, di dalam Islam itu ada bukan perpecahan lah, tapi itu apa ya? Hasanah lah ya. Di Islam itu ada beberapa mazhab. Mazhab itu adalah apa ya? Kayak semacam aturan-aturan. Tetapi aturan-aturan ini juga semuanya nyampe kepada Rasulullah gitu. Karena kan mereka juga berdasarkan hadis-hadis. Hadis-hadis ini nyampe istilahnya sanadnya kepada Rasulullah. Artinya di dalam mazhab ini mengajarkan lo kalau wudhu caranya begini, lo kalau sholat caranya begini, gitu-gitu. Yang nanti mazhab ini juga mengajarkan mengajarkan sholat juga, tapi mungkin ada sedikit perbedaan. Tapi semuanya ini yang 4 mazhab yang di dalam Islam itu semuanya tetap kembali kepada Rasulullah. Tetap ada gitu loh, tetap pernah dilakukan oleh Rasulullah. Ya, sekarang kita bisa memahaminya begini aja deh. Kalau ada perbedaan, contoh paling kecil. Di dalam Islam itu ada orang sholat kalau habis tahiyatul, itu tangannya menunjuk di atas paha kita kan. Ada Islam yang bilang kalau menunjuk ini harus diam. Ada yang nanti bilang Islam kalau pas menunjuk harus getar atau goyang-goyang. Ya. Dua-duanya gimana? Yang salah yang mana? Kira-kira? Dua-duanya benar. Nih sebenarnya dua-duanya benar. Yang hadis yang mengatakan begini juga ada, yang mengatakan goyang juga ada, dan sama-sama sahih. Yang salah yang mana? Yang nggak sholat gitu. Ya dong. Nah, kalau nggak sholat itu salah, tapi kalau yang sama-sama sholat, mau dia mau begini, mau goyang, itu semua sama-sama benar karena semuanya sampai kepada Rasulullah. Rasulullah dulu mungkin pernah diam, pernah juga getar. Terus yang saya mau nanya lagi, kan banyak yang kontroversial tuh, cara sholatnya kan ada yang sujud-sujudnya kan nggak full tuh. Sujud-sujudnya nggak full. Pas sholat, kan ada rukuk lah istilahnya kan. Ya, rukuknya, tapi kan rukuknya kan nggak pada umumnya lah. Nah gimana tuh? Sujudnya
aneh begitu tapi nggak sujud langsung nih goyang-goyang terus gitu ada goyang di TikTok. Mungkin Syiah kali itu. Syiah ya? Mungkin Syiah. Gua nggak tahu persis gimana sholatnya orang Syiah sih. Nggak tahu cara. Tapi sholatnya orang Syiah memang sedikit berbeda dengan sholatnya orang kebanyakan Sunni gitu. Nah, apakah itu maksudnya sah atau sebenarnya diperbolehkan atau sebenarnya karena perbedaan ya udahlah, yang penting satu yang disujudkan. Yang disembahkan cuman Allah SWT kan. Gua harus cek dulu yang tadi suruhnya beda-beda tuh Syiah atau bukan. Tapi kalau mengikuti 4 mazhab ini, walaupun ada perbedaan, itu semuanya sah. Tapi kalau asalnya 4 itu ya? Iya, yang 4 ini yang kita pegang gitulah. Apakah cuma 4? Enggak, sebenarnya banyak, mazhab tuh banyak. Tetapi yang 4 yang populer dan masyhur yang kita pakai untuk umat Islam di seluruh dunia itu kebanyakan 4 ini. Nah kan, makanya saya bingung tuh. Pernah saya lihat kan gitu kan, cara mungkin bisa berkaitan kadang. Sholatnya kan gini. Yang buat itu bukannya Yahudi ya? Enggak, ada yang cewek Muslim tapi sholatnya gitu. Itu gua nggak pernah lihat. Ada sih gini, cuman tapi belum sujud baru 2 kali baru sujud atau gimana gitu. Nah, jujur gua belum pernah lihat. Mungkin itu aliran menyimpang, nggak tahu. Nah, makanya namanya ruku cuma sekali doang begini. Nggak ada goyang-goyang baru, nggak ada. Gitu. Mungkin itu aliran menyimpang. Makanya sekarang di medsos itu umat Islam aja tuh harus hati-hati nonton medsos. Kalau yang awam-awam tuh bisa terkena tuh dari medsos. Makanya kalau orang masuk Islam itu memang seperti orang masuk dalam rimba. Iya. Makanya saya ketemu Kodondi gimana nih? Kalau orang masuk rimba, kalau nggak ada yang nuntun kan nyasar pasti dia. Betul. Nah itu dia. Makanya sebelum masuk, benar-benar masuk, join, ibarat saya kan benar-benar kalimat 2 kalimat syahadat kan ibarat ya belajar dulu nih ibarat saya kan. Ya. Bener gak? Beruntung orang-orang seperti Samuel, ya. Istilahnya saya bisa mengajarkan nih. Dulu gua masuk Islam, begitu syahadat, gua ikut yang mana ya gitu. Nah, alhamdulillah waktu itu ada teman gua nemuin gua sama seorang Habib. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Jadi nggak ke aliran yang macam-macam yang kontroversi gitu, enggak. Alhamdulillah. Terus alhamdulillah lagi sekarang gua bergabung dengan Yayasan Pembina Mu'alaf. Jadi yang namanya Syiah itu memang kontroversi di kalangan Sunni. Bahkan kebanyakan ulama Sunni itu mengatakan bahwa Syiah itu bukan Islam. Walaupun mereka mengaku Allah Subhanahu wa taala sama, Nabi sama, Quran sama, tetapi karena ada hal yang lain sampai dianggap keluar dari Islam gitu. Nggak usah mikirin sampai ke situ dulu. Ya kan ibaratnya kan takutnya kan makanya kan saya orang awam kan, makanya nanya Kodondi kan yang ibaratnya udah masuk, ibaratnya kan mualaf ibaratnya kan. Yang pernah sebelumnya kan di luar nih, udah masuk kan, udah ketemu barat belajar lah. Iya. Makanya saya tanya Kodondi gimana caranya untuk belajar Islam, mengenal Islam, supaya ibarat nggak menyimpang nih, ibarat nggak salah lubang lah. Iya. Nggak ceblos gitu. Nggak ceblos. Daripada ceblos, daripada masuk jurang nggak bisa bangkit lagi. Itu dia. Benar. Gitu. Insya Allah yang kita ikuti adalah Islam Ahlul Sunnah wal Jamaah. Jadi kita semua ini adalah muslim-muslim yang mengikuti sunnah secara berjamaah. Sunnah itu apa? Ya apa yang dilakukan Nabi gitu. Tetapi, kan gitu, kan? Tetapi bukan berarti juga begini. Apakah kalau lu udah jadi muslim lu harus pakai gamis, pakai sorban? Apakah begitu? Tidak harus. Lu melakukan itu karena kecintaan lu pada Nabi, boleh-boleh aja. Tetapi yang harus diikuti dari Nabi itu akhlaknya, bukan fashionnya gitu. Kan kalau fashion ini kan bisa tergantung dari geografis. Tempat panas pakai baju begini ada alasannya. Kita di tempat tropis pakai baju begitu mungkin kurang atau bagaimana. Ya kalau masih ada yang nyaman ya silahkan, tapi nggak wajib gitu, nggak wajib. Nanti di dalam Islam ada hukum kan, ada wajib, mubah, makruh, haram, itu nanti ada hukumnya. Ada ya? Jelas. Dijelasin ya? Itu udah jelas. Makanya saya kan nanya Kodondi gimana caranya untuk apa yang referensi apa buku apa yang harus saya pelajarin mungkin sebelum masuk Islam kan. Jadi pas masuk Islam, gue udah yakin nih dengan apa yang gue pegang kan gitu kan. Sama kemarin belum lama ada anak muda seumuran Samuel, Cokin juga dari Tangerang. Begitu di sini duduk ngobrol, hampir 3 jam lah. Alhamdulillah syahadat. Tapi artinya dia masuk Islam dengan keyakinan yang positif gitu. Positif.
Nggak seperti tadi kayak orang masuk riba nggak tahu mesti kemana gitu, belajar kemana gitu. Enggak. Kalau kita di Gerakan Mualaf ya kita ajarin apa yang sudah dilakukan oleh mayoritas umat Islam. Iya, makanya kan kebetulan kan ibarat kata saya kan sebenarnya sih udah 2 minggu ini kan ibarat apa itu kan boleh cerita nih. Boleh. Saya kan ibarat dulu asal muasal, saya kan pacar saya kan Muslim. Pacar saya Muslim, ibarat sebelumnya itu juga karena mungkin doa saya juga kan. Doa saya memang semoga ketemunya pacarnya yang berkerudung, yang punya adab baik, etika baik. Alhamdulillah. Ternyata sekarang dapat pacar berkerudung. Alhamdulillah. Terus dengan adab-adabnya yang baik, ibarat saya caranya dengan baik kan. Ibarat mau dia, ibarat nggak bisa disetir karena udah ada dalil-dalilnya. Memang. Lu kalau mau masuk nikah sama gue, lu mesti masuk Islam. Iya. Dan sunat. Memang. Wajib itu. Wajib. Ya kan gitu. Ibarat kan gitu kan. Iya. Terus ada suratnya ini nih. Iya. Ya dong. Harus wajib. Kalau misalnya itu melanggar itu ibarat murtad. Sudah istilahnya udah melanggar. Melanggar kan. Nah sekarang bagaimana lu mengajarkan Bible kalau lu sendiri nggak melakukan apa yang di Bible? Di sini nggak boleh makan babi, lu makan babi. Di sini sunat tuh nggak sunat. Nah, artinya kan bertentangan sendiri malah. Tapi gini, lu mau masuk Islam karena lu mau menikah dengan seorang muslimah, itu nggak ada salahnya. Nggak ada salahnya. Nggak ada salahnya. Kenapa? Bukan karena gue masuk. Enggak. Oh, lu karena cuma mau nikah doang. Kan ibarat kan nggak. Sebenarnya kan saya juga mau masuk Islam juga kan. Memang udah dari. Ya. Mungkin karena itu kan yang saya cerita ini. Masuk Islam salah satu caranya dengan menikah. Tetapi yang diharapkan apa? Masuk Islam jangan cuma karena hanya menikah aja. Tetapi setelah masuk Islam harus menjalankan Islamnya. Gitu. Terus kan udah gitu pacaran, saya udah pacaran setahun 4 bulan. Cuman belakangan ini saya kan dengerin tuh karena mungkin ke Bunda Gulana gelisah kan saya cerita sama curhat lah sama pacar saya kan. Galau kan. Soal duniawi lah biasa saya kan dengan kondisi kan. Coba dengerin sholat, batas saya kan. Memang saya dengerin suka sholawat, dengerin suka. Oh ya? Nisha Syaban. Udah dengerin? Suka dengerin. Terus gimana? Rasanya gimana? Nah. Tenang. Saya memang suka dengerin lagu-lagu sholawat. Terus? Kenapa nggak dibawa pacarnya? Lagi sibuk. Oh sibuk. Bukan dibawa. Enggak. Oke, terus? Terus, nanti gitu kan, pernah saya ditawarin tuh akhirnya kemarin bulan apa ya? Belum lama, bulan April atau bulan Mei ke acara Ustadz Hanana Ketaki yang di Wisma 165. Iya. Nah, terus dijelasin tuh tentang Nabi Muhammad, tentang cerita Nabi Muhammad, tentang cara berdoa, dengan cara memintakan. Temanya kan Allah itu hadir di saat kita jatuh. Terus di situ yang dulu konsep-konsep yang dulu saya unek-unek. Saya kecil pernah nanya atau semasa remaja, gue punya gelisah nih. Gue minta bantuan ke pendeta di Batasare. Gimana cara solusinya? Ya lu berdoa aja, ntar juga dikasih. Gitu tapi nggak ada maknanya. Kan gue gelisah. Kan gue suruh berdoa. Ya, lu berdoa nggak? Nah kan, berdoa juga nggak ada abulnya di Batasare. Gimana? Lu berarti nggak di Jamaah Roh Kudus dong berarti? Nggak tahu deh kan. Pas di Ustadz Anantaki dia jelasin. Lu di saat lu jatuh, di saat lu kesusahan, yang bantu, lu jangan cerita sama orang, cerita sama keluarga lu, tapi lu cerita sama yang di atas. Iya, betul. Cuman yang di atas yang bisa nolong lu. Betul. Dengan cara apa ya? Berdoa, sholat. Gimana cara sholat? Sorry sebentar, ini kebalik. Oh, terbalik. Biasa kayak di sini aja. Dah. Dan cara sholat ya bener itu sangat bener. Terus gimana cara doanya? Ya minta aja, Tuhan. Sekarang saya lagi kondisinya begini, gini. Tolong diberkatin di Batasare. Tolong diberikan jalan. Pertolongan. Ya kalau nggak diwujud, belum diwujudin, doa lagi terus. Tapi ada syaratnya. Kalau lu di luar masih maksiat, kira-kira kalau lu berdoa dikabulin nggak kira-kira? Nah,
Itu kuncinya. Kalau mau doa lu dijabah, istilahnya dikabulkan, ya lu juga harus bersih. Bersih apa tuh? Bukan bersih badan, bersih ini. Bersih dari perbuatan yang dilarang. Bersih dari akidah yang terlarang. Bersih dari istilahnya, apa namanya, istilahnya yang lu kerjain itu sesuai nggak dengan yang lu yakinin gitu. Kalau lu masih melanggar perintahnya, terus lu doa, mau sampai nungging-nungging belum tentu. Gitu loh. Nah, jadi di dalam Islam juga ada yang namanya kondisional gitulah. Setiap apa ya? Istilahnya, lu mau ditolong tapi lu nya nggak bersih. Gimana yang mau nolong? Ngeliat lu, lu aja masih begitu, lu minta tolong gitu. Ibaratnya gitulah ya kalau di Islam ya. Lu kalau mau minta tolong bener-bener mau dikabulin ya lu juga harus bersih. Kalau udah bersih dalam arti semua nih ya, udah bersih nggak ditolong, nah itu lu harus sabar. Tuhan Allah Subhanahu wa taala itu menjawab doa kita itu tidak semuanya di bumi. Ya betul. Tidak semuanya dijawab di bumi. Tapi pasti kalau kita bersih, kita minta dengan sungguh-sungguh pasti dijawab. Tapi belum tentu di bumi gitu. Jadi kalau tidak di bumi ya kita harus sabar. Nah, itu yang saya dapatkan. Kan tidak semua hidup sesuai dengan pesanan. Iya. Nah, tetapi itulah yang menjadi iman kita. Kan setiap hidup kita ini ujian. Lu mau sehat itu juga ujian, lu sakit juga ujian, lu miskin juga ujian, lu kaya juga ujian. Semuanya ini ujian. Untuk apa? Untuk iman. Kalau iman kitanya nggak kuat, dengan ujian itu lu tergelincir, jatuh, murtad, nah itu yang nanti yang menjadikan kita menjadi orang-orang yang merugi gitu katanya. Makanya di situ, oh iya bener nih. Baru masuk nih. Ternyata begini loh jawabannya kan ketemu kan. Iya.